Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Perlahan warna langit malam telah berganti kemerahan. Perlahan pula di ujung timur cakrawala pijar cahaya matahari pagi menyembul, memancarkan warna kuning terang semakin melebar. Bersama itu pula terdengar beberapa suara ayam hutan jantan sayup di kejauhan. Satu dua burung kecil terlihat melesat di atas langit hutan yang sudah semakin terang pagi. Dan Putri Sang sudah terlihat terbangun dari tidurnya, mencoba menghirup udara pagi di hutan itu yang begitu menyegarkan. Segera Putri Sang berjalan ke arah kudanya yang diikat di sebuah pohon kayu tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Kota Raja Kediri tidak jauh lagi, berkata Putri Sang sambil mengusap leher kudanya, membiarkan langkah kuda berjalan sekehendaknya menyusuri jalan tanah yang cukup keras. Nampaknya jalan itu sudah begitu sering dilalui orang. Di tengah perjalanan, Putri Sang kadang menemui beberapa pedagang dengan gerobak kudanya ke arah berlawanan. "Mari kita berpacu," berkata Putri Sang sambil menyentakkan kakinya di atas perut kudanya. Terlihat kuda Putri Sang sudah berlari seperti terbang membelah angin. Udara pagi yang masih segar menambah semangat dan gairah di dalam diri pemuda ini. Dan kuda Putri Sang sudah semakin jauh berlari menyusuri jalan menuju kota Raja Kediri. Sementara itu mentari terus bergeser merubah bayang-bayang bumi. Siapa gerangan yang mampu menahan gerak sang surya yang terus merayap di lengkung cakrawala langit terang? Hanya segerombol awan putih kapas yang kadang memayungi para anak gembala dari terik matahari. Perlahan matahari bisu telah jemu turun merayapi tepi ujung barat cakrawala. Perlahan cahaya matahari pun semakin meredup mengukir warna sandikala. Dan hari telah jatuh di akhir senja ketika kuda Putri Sang terlihat tengah memasuki pintu gerbang ujung timur batas kota Kediri. "Aku harus mencari tempat untuk bermalam," berkata Putri Sang ketika langkah kudanya sudah memasuki jalan kota raja yang sudah terlihat hampir lengang. Putri Sang melihat beberapa bangunan rumah yang cukup besar dengan pilar penyangga berukir halus dari bahan kayu yang bagus dan kuat. Beberapa rumah megah itu berdiri di kiri kanan jalan kota Raja Kediri. Hanya satu dua orang yang masih terlihat berjalan. Akhirnya ketika bertanya kepada seseorang yang tengah menurunkan gerabah di sebuah tempat, orang itu mengantar Putri Sang ke rumah sepupunya. "Mabujang ini masih sepupuku, biasa menerima sewa untuk penitipan kuda, dan mereka hanya 2-3 hari di kota raja ini," berkata orang itu kepada Putri Sang. Rumah sepupu orang itu yang dipanggilnya bernama Mabujang itu memang bukan di pinggir jalan kota raja. Terlihat mereka masuk ke sebuah jalan setapak. "Perkenalkan, sepupuku ini," berkata orang itu ketika sampai di sebuah rumah dan telah menemui seseorang yang bernama Mabujang. Kepada Mabujang, orang itu menyampaikan maksud dan keperluan Putri Sang. "Orang muda ini perlu tempat tinggal," berkata orang itu kepada Mabujang. Demikianlah malam itu Putri Sang telah mendapat tempat untuk bermalam bagi dirinya dan kudanya di kota Raja Kediri. Dan malam itu Putri Sang tidak berlatih sebagaimana malam sebelumnya, namun disempatkan dirinya berlatih olah laku sebelum berbaring tidur. Sementara itu langit malam di kota Raja Kediri, bulan belum bulat sempurna.
Udara malam cukup dingin, membuat siapapun di malam itu memilih berdiam diri di kamar, mengunci rapat-rapat rumah mereka. Malam itu, Putu Risang dapat beristirahat sangat cukup, meski hanya tidur ayam sepanjang malam. Seperti itulah para kesatria pengembara yang selalu terjaga dimanapun berada. Pendengarannya selalu waspada meski mata sudah terpejam. Demikianlah para ksatria menjaga dirinya di tengah hutan sepi atau di kota raja yang ramai. Namun malam itu tidak ada sesuatu yang terjadi hingga sampai datang pergantian pagi. Dan pagi itu kota Raja Kediri masih diselimuti kabut, sebuah tanda bahwa kota Raja Kediri sepanjang hari itu akan menjadi begitu cerah. Silahkan dinikmati minuman hangatnya, berkata Mabujang kepada Putu Risang di awal pagi itu di atas sebuah balai-balai bambu. Terima kasih, berkata Putu Risang kepada Mabujang sambil mengangkat mangkuk minuman hangatnya. Dari Mabujang banyak sekali keterangan yang didapat oleh Putu Risang tentang beberapa hal suasana dan keadaan kota Raja Kediri. Ki Prasojo adalah seniman perak yang sangat terkenal di kota Raja Kediri. Konon, banyak para saudagar yang sengaja datang kemari hanya untuk menunggu sebuah karyanya, berkata Mabujang ketika ditanya tentang kerajinan perak di kota raja ini yang konon pada saat itu sudah sangat dikenal sebagai pusat pengrajin perak. Para putri raja pasti sering mendatangi tempatnya, berkata Putu Risang. Kamu benar, aku sering melihat kereta kencana istana sering datang ke rumah seniman itu, berkata Mabujang menambahkan. Demikianlah hari itu Putu Risang telah berniat mendatangi rumah Ki Prasojo, seniman perak itu. Tidak susah memang mencari rumah Ki Prasojo. Dengan sedikit petunjuk dari Mabujang, akhirnya Putu Risang sudah dapat menemui rumahnya yang berada di ujung pasar kota Raja Kediri. Ada yang dapat kubantu, wahai anak muda, berkata Ki Prasojo ketika menerima kedatangan Putu Risang di rumahnya. Ada sedikit keperluan, mudah-mudahan Ki Prasojo dapat membantu, berkata Putu Risang dengan penuh senyum menanggapi penerimaan Ki Prasojo yang cukup ramah itu. Mudah-mudahan aku dapat membantumu, wahai anak muda, berkata Ki Prasojo masih dengan sikap keramahannya. Terlihat Putu Risang mengeluarkan sebuah kotak kecil berukir dari balik pakaiannya. Bukan main terperanjatnya Ki Prasojo setelah melihat sebuah batu liontin dari dalam kotak kecil itu. Putu Risang memberikan batu liontin itu kepada Ki Prasojo dan memberi kesempatan Ki Prasojo melihat lebih jelas lagi. Aku mengenal sekali benda ini dan tidak akan salah mengenal, karena aku ikut membantu ayahku mengukir hiasan naga di atas batu ini ketika kami masih tinggal bersama di kota Raja Singasari, berkata Ki Prasojo sambil memandang ke arah Putu Risang dengan wajah penuh keheranan, menduga-duga siapakah gerangan anak muda di hadapannya itu. Terlihat Putu Risang menerima kembali liontin batu itu, diam-diam memperhatikan bayangan seekor naga ada di dalam batu itu, ditambah hiasan perak yang berukir seekor naga melingkari batu itu seperti menambah keindahannya. Itulah benda yang dititipkan oleh Raden Wijaya ketika akan berangkat dari bumi Majapahit menuju kota Raja Kediri. Benda ini yang ku tahu dipesan langsung oleh Pangeran Kertanegara saat itu sebelum dirinya menggantikan ayahandanya Maharaja Singasari, berkata Ki Prasojo tidak dapat menahan rasa penasarannya, seperti ingin sedikit penjelasan dari anak muda di hadapannya itu mengapa benda itu berada di tangannya. Ceritanya panjang, berkata Putu Risang penuh senyum kepada Ki Prasojo yang dapat dibaca jalan pikirannya
ingin mengetahui bagaimana benda itu sampai berada di tangannya. Aku perlu sedikit bantuan dari Ki Prasojo. Benda ini akan kuserahkan kepada Sri Ratu Turuk Bali, sang permaisuri, berkata Putu Risang dengan suara datar sambil melihat raut wajah Ki Prasojo. Mengapa tidak langsung saja kamu berikan di istananya? Bertanya Ki Prasojo. Aku hanya orang biasa, bagaimana mungkin dapat diterima di istana? Berkata Putu Risang memberikan alasan. Terlihat Ki Prasojo manggut-manggut sebagai tanda dapat menerima alasan Putu Risang. 2 hari lagi sang permaisuri akan datang ke rumahku. Ada pesanannya yang sudah siap diambil, berkata Ki Prasojo mencoba mencari jalan keluar. Terima kasih. 2 hari lagi aku akan datang kemari untuk menyerahkannya langsung kepada sang permaisuri, berkata Putu Risang penuh kegembiraan bahwa tugasnya tidak begitu banyak kesulitan, terutama jalan untuk menemui sang permaisuri secara langsung tanpa banyak diketahui orang lain. Demikianlah Putu Risang telah pamit diri kepada Ki Prasojo untuk datang kembali 2 hari lagi. 2 hari itu Putu Risang tinggal di rumah Mabujang. Hari-hari tidak banyak yang dilakukannya di kota Raja Kediri itu, hanya sekedar menghilangkan kebosanannya. Kadang dirinya berjalan di sekitar pasar atau berkeliling jalan kota raja. Untuk sekadar menggembirakan hati Mabujang, selalu dirinya membawa buah tangan, dan ternyata Mabujang sangat menyukai kehadiran anak muda ini, terutama memang karena Putu Risang tidak pelit dibandingkan para tamunya yang pernah tinggal di rumahnya. Namun perhitungan Putu Risang tentang tugasnya menyampaikan pesan Raden Wijaya ternyata tidak semudah yang dikira. Hal ini bermula dari perkataan Ki Prasojo kepada anak menantunya, seorang prajurit perwira Kediri. Kemarin ada seorang anak muda membawa sebuah batu naga yang indah. Aku tidak habis pikir mengapa benda berharga itu akan diserahkan langsung olehnya kepada sang permaisuri, berkata Ki Prasojo kepada anak menantunya. Ternyata anak menantunya itu ada seorang perwira petugas sani yang segera dapat menangkap ada sesuatu di balik semua itu. Jangan-jangan pemuda itu petugas sandi dari penguasa Tumapel, berkata anak menantunya itu dengan penuh kecurigaan, dan masih tersimpan sebuah kebencian dan dendam kepada orang-orang Tumapel, sebuah sebutan lain orang Kediri untuk kerajaan masa lalu Singasari. Ki Prasojo dalam hati menyesal telah mengatakan tentang anak muda yang datang kepadanya. Ki Prasojo sebagai orang asli Tumapel sendiri telah melupakan permusuhan itu, di mana dirinya menjadi salah satu korban akibat peperangan itu beberapa tahun yang lalu, di mana rumahnya telah menjadi korban penjarahan para prajurit Kediri yang berhasil memporak-porandakan kerajaan Singasari. Dengan mata kepalanya sendiri telah melihat ayahnya tewas pada hari itu. Dan akhirnya hari yang ditunggu oleh Putu Risang datang juga. Hari itu matahari pagi sudah mulai naik merayapi cakrawala di atas kota Raja Kediri. Sebuah kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda terlihat berhenti di muka rumah Ki Prasojo. Terlihat seorang wanita bergaun sutra begitu elok turun dari kereta kencana. Pesanan tuanku Permaisuri Ratu sudah kami siapkan, berkata Ki Prasojo kepada wanita itu yang ternyata adalah Ratu Turuk Bali. Sebagai seorang yang sama-sama berasal dari Tumapel, hubungan antara Ki Prasojo dan Ratu Turuk Bali memang menjadi begitu akrab. Hubungan antara seniman perak dan pelanggan setianya itu sudah berlangsung cukup lama.
cincin ini akan kuberikan untuk menantu putriku, berkata sang ratu sambil melihat dan mengamati barang pesanannya. Maafkan hamba, tuanku ratu. Kemarin ada seorang pemuda membawa sebuah batu naga. Katanya dia sendiri akan datang hari ini untuk menyerahkan benda itu kepada tuanku ratu, berkata Ki Prasojo kepada Ratu Turuk Bali. Batu naga? Bertanya Ratu Turuk Bali, langsung mengingat kembali sebuah batu liontin berhias ukiran naga. Sementara batu itu sendiri berisi gambar bayangan seekor naga di dalamnya. Benar, batu itulah yang dibawa pemuda itu, berkata Ki Prasojo ketika mendengar penuturan dan ciri-ciri batu itu dari mulut Ratu Turuk Bali. Apakah aku harus menunggu? Berkata Ratu Turuk Bali sambil melihat ke sekeliling bahwa pemuda itu belum ada. Ki Prasojo tidak berani langsung menjawab karena belum tahu betul kapan pemuda itu akan datang. Hanya yang dia tahu, pemuda itu telah berjanji untuk datang hari ini ke rumahnya. Ternyata Ki Prasojo memang tidak perlu berkata apapun karena pemuda yang ditunggunya sudah terlihat masuk ke rumahnya. Inilah pemuda yang akan menyerahkan benda itu, berkata Ki Prasojo memperkenalkan Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali. Ampun tuanku ratu, hamba adalah utusan tuanku Raden Wijaya datang menghadap untuk menyerahkan benda ini, berkata Putu Risang dengan sikap penuh penghormatan. Adakah sebuah pesan yang akan disampaikan oleh keponakanku itu? Bertanya Ratu Turuk Bali yang langsung dapat menerka pasti ada sesuatu berita yang sangat begitu penting sehingga harus mengutus orang bertemu langsung kepadanya. Terlihat wajah Putu Risang menjadi sedikit ragu-ragu karena masih ada Ki Prasojo di dekat mereka. Katakanlah, apa pesannya? Ki Prasojo adalah orang kita sendiri dari Tumapel dan aku yakin dapat merahasiakannya, berkata Ratu Turuk Bali yang dapat membaca keraguan di wajah Putu Risang. Ampun tuanku ratu, biarlah hamba masuk ke dalam sebentar, berkata Ki Prasojo yang merasa sungkan mendengar pesan rahasia, apalagi bila mengingat perkataan kepada anak menantunya tentang pemuda ini. Terima kasih Ki Prasojo, berkata Ratu Turuk Bali kepada Ki Prasojo dan mengerti keberatannya mendengar sebuah pesan rahasia. Ampunkan hamba, tuanku Raden Wijaya hanya berpesan bahwa tuanku ratu diharapkan sudah pergi menjauhi kota Raja Kediri sebelum datangnya bulan purnama kedua, berkata Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali ketika Ki Prasojo sudah masuk ke dalam. Siapa namamu? Bertanya Ratu Turuk Bali ketika Putu Risang bermaksud untuk pamit diri. Nama hamba Putu Risang, berkata Putu Risang sambil merangkapkan kedua tangannya sebagai penghormatan akhir sekaligus permohonan pamit dirinya. Terlihat Ratu Turuk Bali tengah memandang batu berukir naga perak itu dan pikirannya pun terbayang jauh di masa indah ketika masih bersama keluarga di kota Raja Singasari. Batu naga perak itu telah mengingatkannya kembali kepada adiknya tercinta Sang Maharaja Singasari. Kertaraja yang tidak mungkin dapat ditemui lagi sudah abadi di alam Karmapala. Jiwa Ratu Turuk Bali pun seperti terlempar jauh, terjatuh di sebuah waktu yang begitu menyita hati dan perasaannya. Di sebuah waktu di mana dirinya seperti direntangkan oleh dua pilihan, memilih keluarga atau pengabdian sucinya kepada sang suami tercinta. Kepedihan perasaan Ratu Turuk Bali
membuat dirinya terlempar kembali di alam nyata. Kepedihan perasaan Ratu Turuk Bali membuat dirinya terlempar kembali di alam nyata hari itu, mengingat dan memecahkan sebuah pesan rahasia dari Raden Wijaya yang baru diterimanya lewat seorang utusan, seorang pemuda yang mengaku bernama Puturisang. Mungkinkah sebuah isyarat bahwa Raden Wijaya akan datang ke kota Raja Kediri bersama bala pasukannya? Sampai kapan pergolakan keluarga ini berakhir? Berkata Ratu Turuk Bali kepada dirinya sendiri, seperti kembali diombang-ambingkan oleh dua perasaan dan dua pilihan yang sangat menyakitkan, antara pengabdian suci kepada suami dan kecintaannya pada keluarga Tumapel yang telah membesarkannya dengan cinta kasih dan ketulusan hati. "Ampun Tuanku Ratu, apakah anak muda itu sudah pergi?" bertanya Ki Prasojo kepada Ratu Turuk Bali. Pertanyaan dari Ki Prasojo telah menyadarkan dirinya dan suasana perasaannya yang seperti masuk dalam pusaran kebimbangan hati. Dan Ratu Turuk Bali tidak langsung menjawab pertanyaan Ki Prasojo, terlihat mencoba menarik napas panjang sekedar melepas rasa kegundahan hatinya. "Anak muda itu telah pergi," berkata Ratu Turuk Bali kepada Ki Prasojo setelah mampu menyeimbangkan perasaan hatinya. Terlihat Ki Prasojo menarik napas panjang penuh kekhawatiran, tapi Ratu Turuk Bali tidak dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Ki Prasojo. Ternyata kekhawatiran Ki Prasojo terbukti. Terlihat Puturisang telah keluar dari rumah kediaman Ki Prasojo, seniman perak itu. Sementara itu Puturisang tidak menyadari ada beberapa pasang mata tengah mengawasinya. Antara rumah Ki Prasojo dengan kediaman Mabujang memang tidak begitu jauh. Namun Puturisang masih juga tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang tengah menguntitnya sampai di kediaman Mabujang. "Sore ini aku akan berangkat meninggalkan kota raja," berkata Puturisang kepada Mabujang sambil bercerita bahwa urusannya di kota Raja Kediri ini sudah selesai. Demikianlah ketika menjelang sore harinya, terlihat Puturisang tengah berkemas untuk melakukan perjalanannya kembali pulang ke bumi Majapahit. Semilir angin sejuk telah membelai daun pepohonan di ujung timur gerbang batas kota Raja Kediri. Gerumbul awan putih berarak melintasi cahaya matahari membuat wajah bumi sore menjadi redup teduh. Terlihat seorang pemuda di atas punggung kudanya tengah melintasi gerbang timur batas kota Kediri. Dialah Puturisang yang telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan sebuah pesan rahasia Raden Wijaya kepada Ratu Turuk Bali. Jalan tanah keras yang sering dilalui oleh para saudagar di sore itu nampaknya telah begitu sepi. Puturisang masih belum juga menemui dan bersisipan dengan para pedagang yang biasanya datang dan pergi melewati jalan itu. Pada waktu datang melewati jalan ini, aku banyak menemui para saudagar berjalan dengan gerobak kudanya, berkata Puturisang dalam hati, merasa ada sebuah kejanggalan. Ternyata Puturisang tengah mempelajari ketajaman panggraitannya, mencoba memahami perasaan yang tiba-tiba saja muncul dipadu satukan dengan keadaan kasat mata lahiriahnya. Dan panggraita Puturisang ternyata mulai terbukti. Diawali dengan suara derap kuda di belakangnya, semakin lama semakin mendekat. "Berhenti!" terdengar suara bentakan. Puturisang merasa bahwa suara itu memang ditujukan kepadanya, karena tidak ada seorang pun di jalan itu selain dirinya. Terlihat Puturisang membalikkan arah kudanya menghadap asal suara bentakan yang memintanya berhenti.
Putu Risang melihat di hadapannya sekitar 15 prajurit Kediri. "Kembalilah ke kota raja, kamu harus kami periksa," berkata salah seorang dari mereka yang nampaknya menjadi pemimpin dari pasukan itu. "Apakah hamba telah melakukan sebuah kesalahan?" bertanya Putu Risang dengan suara datar. "Tidak perlu banyak tanya, ikutlah dengan kami ke kota raja," berkata pemimpin itu dengan wajah beringas menakutkan. "Bagaimana bila aku tidak mau?" berkata Putu Risang masih dengan suara datar, tidak merasa takut sedikit pun. "Kami akan mengikatmu, bahkan mungkin akan menyeretmu sampai kembali ke kota raja," berkata pemimpin itu dengan suara mengancam. "Aku ingin tahu, apakah prajurit Kediri dapat menyeretku?" berkata Putu Risang sambil menyentak tali kendali kudanya berputar, dan dengan sebuah hentakan kakinya sang kuda tahu betul apa yang diinginkan majikannya itu. "Lari kencang!" Dan kuda Putu Risang sudah terbang berlari. Semua itu berlangsung dengan cepatnya di luar dugaan para prajurit Kediri itu. "Kejar!" berteriak sang pemimpin kepada para prajurit memberi perintah. Maka terjadilah kejar-kejaran antara Putu Risang di depan dengan para prajurit Kediri. Dan tanah keras itu seperti bergemuruh oleh tapak-tapak kaki kuda yang tengah saling memacu. Debu mengepul di belakang kaki-kaki kuda mereka. Matahari yang mulai terbenam dan warna bumi yang sudah mulai muram membuat suasana adu pacu di jalan keras itu begitu mendebarkan. Terlihat kuda Putu Risang masih tetap di depan, tidak tertandingi. Wajah anak muda itu begitu penuh semangat, tidak merasa takut sama sekali, bahkan terlihat begitu menikmati permainan adu pacu itu bersama para prajurit Kediri di belakangnya. Namun tiba-tiba saja Putu Risang menarik kekang tali kendali kudanya. Seketika itu juga kudanya berhenti dengan cara kedua kaki di depan terangkat tinggi. Permainan apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Perlakuan Putu Risang yang menghentikan kudanya secara mendadak memang tidak diperhitungkan oleh para prajurit di belakangnya. Sialnya, dua kuda prajurit Kediri nyaris menabrak kuda Putu Risang. Namun sebelum dua kuda itu menabraknya, Putu Risang telah melepaskan cambuknya dengan lecutan sendal pancingnya. Terdengar dua kali suara lecutan berselang tipis seperti tidak ada jarak waktu di antaranya. Rupanya dua kali suara lecutan cambuk Putu Risang telah memakan dua orang korban. Dua orang prajurit Kediri langsung jatuh terlempar dari kudanya, merasa terhantam di bagian dadanya dan langsung rebah di tanah, tidak bergerak, pingsan. Dan Putu Risang kembali menghentakkan kakinya di perut kudanya berlari kembali. "Kejar!" Kembali terdengar suara pemimpin prajurit lebih keras penuh kemarahan. Dan kembali suasana adu pacu kuda terjadi lagi. Kuda Putu Risang melesat begitu cepat dikejar oleh para prajurit berkuda di belakangnya. Debu terlihat mengepul di belakang kaki-kaki kuda. Kejar-kejaran itu masih terus berlangsung. Rambut dan pakaian atas Putu Risang terlihat berkibar ditiup angin bersama derap langkah kaki kuda yang berlari begitu kencang. Putu Risang nyaris tidak dapat terkejar, masih tetap berada di depan di antara para prajurit Kediri yang seperti berlomba terus mengejarnya. Tiba-tiba saja Putu Risang melorot turun ke bawah perut kudanya dengan sebelah tangan bergantung dengan tali pelana, dan dibiarkannya kuda para prajurit Kediri dapat mengejar menyusulnya. Kejutan apa lagi yang ingin ditunjukkan oleh pemuda berani ini? Ternyata cara gila Putu Risang benar-benar mengejutkan para prajurit Kediri. Sebuah tangan Putu Risang sambil memegang cambuk telah menjerat kaki seekor kuda prajurit Kediri di dekatnya. Akibatnya kuda itu tergelincir jatuh bersama penumpangnya.
Dan 3 ekor kuda mengalami nasib yang sama. Berikut dengan 3 orang prajurit Kediri jatuh terlempar di atas tanah keras dengan cedera patah tulang. Yang paling ringan hanya sedikit terkilir pada pergelangan kakinya. Naas, salah satu dari mereka, bahkan telah jatuh membentur sebuah batu keras. Untungnya batu itu menghantam tulang rusuknya. Masih untung bukan kepalanya. Dan Putu Risang terlihat sudah duduk kembali di atas punggung kudanya, membiarkan sisa prajurit Kediri mengepung dengan pedang panjang di tangan mereka.